Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci kebahagiaan berikutnya adalah kondisi jiwa. Kondisi jiwa yaitu kesadaran kita sangat tergantung dengan stabilitas mental. Kondisi jiwa yang tenang, yang kondusif itu sangat berperan untuk menentukan kebahagiaan kita. Nah, kalau kita ngomong tentang stabilitas emosi, stabilitas jiwa, itu sangat tergantung dengan itu berhubungan dengan standar tuh masing-masing orang beda. Si A, si B standar kebahagiaannya beda. Mungkin ada yang nuntut bini harus sarjananya. Nah, itu standar dia bahagia baru sesuai dengan standar dia. Nah, Imam Ghazali dalam membagi standar-standar ika ada beberapa bagian. Ada yang dinamakannya bahimia. Bahimia itu adalah kondisi kejiwaan mecak binatang ternak, mecak hewan. Kebahagiaannya cuman kesenangan dimakan, minum, berpakaian, rumah bagus, bini belaga, bini banyak. Nah, itu yang sifat-sifat biologis yang mecak hewan ternak. Nah, diperhatikan hewan ternak tuh mamane pecah Nah, itulah boleh. Ada yang kondisi jiwa manusia itu yang itu kesenangannya cuma sebatas hal itu. Ya memang itulah tingkatan-tingkatan atau kondisi jiwa semacam itu. Kita jangan heran ada orang yang berbuat jahat itu justru membahagiakan dia. Orang yang memang pribadinya hobi maling, itu kebahagiaan dia itu ketika dia berhasil maling. Sakaidak maling tuh ada aku ketemu dengan orang. Sampai omongan dia tuh sakaidak maling tuh sakit-sakit awak tak tahu gua blor ya peda yang jelas itu memang gawe dia tuh hobi maling. Nah, jadi kebahagiaan itu tergantung dengan standar. Jadi salah satunya yang bahimia tadi, yang uji Imam Ghazali tadi, kecenderungannya mecak binatang ternak. Nah, itu mungkin ada dalam awak kita. Standar yang kedua adalah sabuiyah, yaitu binatang buas. Sifatnya ciri-cirinya agresif dan keinginan dia tuh untuk mengalah ke orang lain, pengen jadi nomor satu, dan sifatnya buas. Kita kadang heran, orang nyiap ke sen miliaran sampai bermiliar-miliar cuman untuk nyalek. Padahal lamun kita berpikir ngapain dak buat usaha, ngapain dak buat buat itu. Nah, itu hasrat sabuiyah itu, rela mengeluh banyak demi kemenangan, demi keagungan. Ciri-cirinya itulah orangnya hobi pengen jadi nomor satu, pengen dipucuk orang lain, pengen disanjung. Itu sifat-sifat binatang buas. Nah, orang-orang yang memiliki sifat-sifat semacam itu, ya kebahagiaannya di situ. Ketika dia mencapai itu, dia bahagia. Nah, sama macam orang yang hobi judi. Kadang-kadang bukan kemenangan judi itu yang dia pokoknya hobi judi, menang kalah berjudi. Dan sangat diresapi. Mungkin ada kamu bertemu dengan orang judi jujur. Kalau orang berjudi tapi dia galak licik, mudi, itu mungkin orientasinya nak menang. Penjudi itu ada yang jujur, sportif nih ya, kalah menang. Nah, itu memang hobinya judi. Di situ kebahagiaannya ada di situ. Nah, kemudian kondisi jiwa yang lain standarnya adalah saitonia. Saitonia itu sifat-sifat setan. Sifat dengki, tan hancur demi orang lain. Sampai mecak uang yang nyebar ke berita hoax, itu gawe-gawe orang yang memiliki sifat saitonia. Hoax itu dia tahu amun itu berita hoax, dia hoax mudi itu kan menghancurkan awak dia, tapi dia rela hancur yang penting orang hancur. Nah, itu orang yang tan mencelakakan orang lain walaupun dia milu celake, itu ada sifat setan, sifat saitonia. Dan dia merasa bahagia apabila orang itu hancur. Nah, nyaman rasanya. Nah, itu sifat saitonia. Jadi kita coba cek kondisi jiwa kita kemana cenderungnya. Kemudian yang berikutnya dan yang paling ideal adalah sifat standar mutmainnah, cirinya ridho. Ika berhubungan dengan kunci yang ketiga, yaitu penerimaan. Mutmainnah itu kondisi jiwa yang tenang, cirinya ridho. Dia orangnya ridho, menerima. Pokoknya tak banyak ngomel ciri orangnya. Ciri-ciri orang yang mutmainnah, dia tak banyak ngeluh dalam kehidupan. Itu salah satu Dia ridho.
Nah, berhubungan dengan kunci yang ketiga yaitu penerimaan. Penerimaan itu kita cuma pacak ngomong banyak. Penerimaan itu sulit. Banyak sekali kata-kata penerimaan dalam Islam. Contoh taslim. Taslim itu menerima apa yang dinyut Tuhan kita terima. Kemudian tawakal, ya Allah, akulah berusaha, kemudian ikut aku serah ke dinga, terserah nama jadinya, itu pasrah. Kemudian ridho, kita redo, nama terjadi dengan kita baik buruk kita tetap redo. Nah, kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita sabar. Karena tidak pacak kita mengalah ke kehidupan. Kita ada kena, Tuhan ada kena. Tapi yang terjadi kena Tuhan. Kita harus sabar, ridho. Itulah kunci kebahagiaan. Karena dengan itu kita bahagia. Selalu baik ada yang muat kita ngeluh dalam kehidupan ini, Kak. Mati lampu kita ngeluh. Motor pecah ban kita ngeluh. Motor dak pecah ban kita ngeluh. Ngapain? Karena kita menandingkan standar ke yang lebih tinggi. Wah, pakai motor. Coba pakai mobil. Wah, rumah kecil. Rumah ngontrak. Lade rumah pula masih ngeluh. Pagar lum dem. Nah, jadi dak ke dem. Hidup Ika selalu ada cara untuk kita buat mengeluh. Nah, mengeluh itu menjauh ke kita dari Tuhan, menjauh kita dari rasa syukur. Padahal itulah kunci kebahagiaan, rasa syukur. Nah, setelah kita sabar dalam hal-hal itu, semoga kita pacak menerima kehidupan ini dengan rasa syukur. Dan itulah puncaknya. Nabi kita disebut Nabi Abdan Sakuro, Nabi yang pandai, yang hamba yang pandai, yang bersyukur. Itulah puncak dari kehambaan kita. Itulah puncak kebahagiaan. Orang-orang yang sampai ke level syukur di dunia dialah mencium bau surga. Itu materi kita Erika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.